Bab 306. Hari H tantangan duel hidup mati. Suasana semakin mencekam dan semakin menyedihkan, seperti bau bahan peledak di udara. Ketika Renal Godam pergi ke Flowerix ke daerah selatan pesisir, itu akan meledak seketika. Ada lebih banyak orang dari utara yang memasuki kota provinsi Flowerix lagi, sama sekali melupakan peringatan Grey Z sebelumnya. Orang yang sekarat, siapa lagi yang peduli? Bahkan, sudah ada beberapa keluarga Warden diam-diam mulai membahas bagaimana membagi sumber daya di Flowerix tanpa memandang Grey Z di mata mereka. Pengendali lingkaran bawah tanah sebuah kota kecil tidak ada hubungannya dengan keluarga Z raksasa di utara. Siapa lagi yang akan takut? Grey Z sama sekali tidak peduli tentang ini. Dia tidak menunjukkan kegugupan atau kekhawatiran sedikit pun, seperti apa dia sebelumnya, dia masih seperti itu. Tidur dan bangun pagi, makan sarapan yang disiapkan oleh Dara Syam, mengantar Dara Syam pergi bekerja, dan menemani dia di pemandian air panas untuk spa. Perbedaannya adalah Mei Irawan mengganti selimutnya dengan selimut yang lebih besar, karena takut mereka akan masuk angin jika selimutnya terlalu kecil untuk tidur di malam hari. Waktu berlalu hari demi hari. Hari ke-10, hari H duel hidup mati sudah tiba. Renal Godam akan datang. Dia telah pergi ke selatan dari utara, dan dia pergi ke daerah selatan pesisir hari ini. Kita semua akan pergi untuk melihat bagaimana Grey mati. Hahaha, si bocah Grey, kamu terlalu pede, hari ini kamu akan mati. Lokasi duel maut ini ditetapkan di sebuah pulau kecil di luar pelabuhan daerah selatan pesisir. Awalnya, Brother Zen dan yang lainnya membuat persiapan. Mereka tidak melarang orang mendekat, bahkan menawarkan banyak kapal untuk mengangkut penonton yang ingin menyaksikan pertempuran yang menentukan itu. Apalagi yang datang dari utara, tiket tiap orangnya 500.000. Kematian akan datang, dan masih ingin menghasilkan uang. Bah, tidak bisakah aku naik perahu sendiri? 500.000. Kenapa? Kamu tidak mau mengambilnya? Saudara Zen mengabaikannya, 500.000 satu tiket, dia tidak membeli tiket, dan dia ingin melihat Big Brother-nya bertarung. Apakah biaya melihat pertarungan Big Brother serendah itu? Grey Z belum mati, tidak ada yang berani membuat masalah di daerah selatan pesisir, dan Zen dan yang lainnya tidak perlu memberikan rasa hormat apapun. Untuk melihat Grey Z dibunuh oleh Renal Godam, orang-orang itu menerimanya. Setelah membayar uang itu, Brother Zen menulis tiket dan memberikannya kepada mereka untuk naik ke perahu dan pergi ke pulau. Melihat kapal yang membawa orang, Saudara Zen menghitung jumlah orang dan mengangguk seraya berkata, "Tidak apa-apa, dana pengolahan limbah distrik Tulips sudah cukup, tutup dermaga, tidak ada yang boleh mendekat." Saudara Zen tunggu, bagaimana kalau mereka pulang? Hehe, ongkosnya lebih mahal, 1 juta per orang, dan ada beberapa tanggul sungai di pedalaman di daerah selatan yang akan direnovasi, butuh dana. Mereka yang menolak membeli tiket pulang, bersiap untuk menghabiskan tahun baru di pulau itu. Saat ini angin laut bertiup, area datar dibersihkan di pulau kecil, dan orang-orang berdiri di mana-mana. Angin laut yang ganas membuat orang tidak dapat membuka mata mereka, tetapi tidak ada yang pergi, mereka semua menunggu dengan tenang saat Grey Z meninggal secara tragis. Kenapa mereka belum datang? Sial, aku sangat kedinginan. Kenapa Renal Godam memilih tempat seram seperti ini? Ada jaket berlapis untuk dijual di sana, satu untuk 100.000, sungguh ini perampokan terselubung. Ada seseorang di kerumunan. Mengutuk orang yang akan mati, mereka masih ingin menghasilkan uang. Ketika Grey Z meninggal, dapatkah mereka menyimpan uangnya? Anda harus memuntahkan semuanya sebelum menutupi panasnya. Ayo, Renal Godam ada di sini. Itu kapal keluarga Taraf. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Di kejauhan, sebuah kapal pesiar mendekat, dan Renal Godam berdiri di depan kapal pesiar itu seperti tiang yang kokoh. Dia berdiri di sana seolah-olah dipaku di haluan, membiarkan hembusan angin menderu dan tetap diam. Ini adalah master seni bela diri sejati. Grey Z pasti akan mati. Bab 307. Master bela diri sejati. Saat kapal pesiar itu berlayar kencang, Renal Godam berdiri di haluan, memotong ombak, seolah berjalan di atas ombak. Orang-orang di pulau itu tercengang. Apakah ini masih manusia? Ini mengerikan.
Renal Godam mengenakan jubah biru, bergerak mengikuti angin, berburu dan berburu, wajahnya yang keras penuh ketidakpedulian, dengan diliputi semacam aura pembunuh. Kapal pesiar itu belum merapat dan Renal Godam menginjaknya tiba-tiba, dan seluruh haluan tenggelam dengan paksa. Seluruh tubuhnya, seperti ikan, melompat ke pantai. Menilai dari keterampilan ini saja, kekuatan Renal Godam benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah master seni bela diri level master terkenal di utara. Senior Godam ada di sini. Master sejati. Terlalu kuat. Aura yang sangat kuat. Renal Godam berjalan, dan orang-orang di kedua sisi secara otomatis berpisah, tampaknya tidak berani mendekat pada Renal Godam. Siapa yang bisa bersaing dengan master seni bela diri ini? Renal Godam mengangkat kepalanya sedikit, menatap semuanya. Dari semua orang yang hadir, dia tidak bisa melihat siapapun. Dia datang hari ini dengan hanya satu tujuan, untuk membunuh Grey Z. Di depan begitu banyak orang, bunuh Grey Z dan tingkatkan kekuatan keluarga taraf. Suara-suara di sekitarnya secara bertahap menjadi berisik, dan Renal Godam berjalan ke tengah lapangan, melihat sekeliling, dan mendengus. Dalam sekejap, seluruh medan duel menjadi sunyi. Kecuali angin laut yang masih menderu-deru. Di mana Grey? Renal Godam meraung, terdengar seperti guntur, membuat gendang telinga orang sakit. Itu terlalu menakutkan. Suara ini sepertinya menembus hati semua orang, menyebabkan darah mendidih. Karena Anda telah menerima tantangan saya, mengapa Anda mengecilkan kepala dan ekor Anda, dan tidak berani muncul? Suara Renal Godam keras dan jelas bahwa dia ingin semua orang sengaja mendengarnya. Grey Z, jangan berani menantang. Dia pasti tidak berani datang. Datang untuk mati. Maukah kamu datang untuk mati? Heran, Grey Z adalah seorang gangster. Kupikir dia benar-benar berani mengambilnya. Aku khawatir dia sudah lari sekarang. Orang-orang di sekitar, berbicara, mengejek, menghina dan tidak sopan. Apakah Grey Z berani untuk datang atau tidak? Akhirnya sudah pasti. Dia pasti akan mati. Jika dia tidak datang, reputasi tanah terlarang Rose City akan benar-benar dihancurkan oleh Renal Godam hari ini. Renal Godam meletakkan tangannya di belakang pinggangnya, seperti patokan, membiarkan angin laut menerpa jubahnya yang melambai. Grey Z, dia berteriak lagi. Waktu yang disepakati sudah tiba, jika kamu tidak keluar itu berarti kamu menyerah. Mereka yang kalah harus mati. Itu jelas tertulis di surat tantangan. Hidup atau mati. Hidup dan mati harus dibagi. Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu suara Grey Z. Semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah. Grey Z berjalan ke arahnya, berjalan santai seolah di halaman, seolah-olah dia tidak di sini untuk berpartisipasi dalam duel hidup dan mati, tetapi berjalan-jalan di taman belakang rumahnya. Dia berani mengatakan itu, terlalu pede, bukan? Mendengar suaranya, Renal Godam sedikit menyipitkan matanya dan menatap Grey Z yang tidak jauh darinya. Melihat bahwa dia memiliki gaya berjalan yang mantap dan aura yang berat, dia diam-diam menebak kekuatan Grey Z. Ini tidak terlihat bagus. Bahkan dibandingkan dengan Emre Chas, nafasnya terlalu lemah. Dia berani mengambil tantangan saya dan tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Sungguh nada yang angkuh. Renal Godam mendengus dingin. Tapi tidak peduli seberapa kuat nadanya, itu masih akan menjadi jalan buntu. Grey Z berjalan ke tengah lapangan, melihat ke arah Renal Godam, dan melihat dari atas ke bawah. Tiba-tiba dia tertawa. Haha, hanya kamu. Kamu dianggap master. Keluarga taraf telah membesarkan seseorang sepertimu, aku sedikit kecewa, terlalu lemah. Bab 308. One Hit, One Kill. Mendengar ini, wajah Renal Godam berubah, dan amarahnya langsung melonjak ke alisnya. Kamu sedang mencari kematian. Kamu berani memprovokasi Godam senior. Grey Z, kamu terlalu sombong. Senior Godam, bunuh dia. Bunuh orang gila ini. Bunuh dia. Sekelompok orang berteriak, mereka tidak bisa menunggu lama. Grey Z melirik mereka, dengan mata dingin, sekelompok orang itu tiba-tiba menjadi sedikit gugup dan tidak berani berbicara. Mereka masih tidak berani memprovokasi Grey Z. Jika ingin curhat, tunggu hingga Grey Z menjadi mayat. Berhenti bicara omong kosong, waktunya sudah tiba, ayo kita mulai. Renal Godam mengangkat tangannya.
Sebagai senior, aku bisa memberimu kesempatan menyerangku duluan dengan 3 jurus. Memprovokasi keluarga Taraf adalah keputusan terburuk yang kamu buat dalam hidup ini. Hari ini adalah tanggal kematianmu, bahkan meski kamu memiliki kesempatan 3 jurus kamu tetap akan mati. Memberi saya kesempatan menyerang duluan dengan 3 jurus. Grey Z tiba-tiba menyusut dan mencibir. Haha, jika Anda bisa menangkap satu pukulanku, saya akan mengaku kalah. Hah, gila, orang-orang terhenyak tak percaya. Sombong. Renal Godam marah. Dia ingin mempermalukan Grey Z, tapi Grey Z balik mempermalukan dia. Tidak cukup telah mempermalukan keluarga Taraf dan Arnold Godam, Grey Z masih ingin mempermalukan dirinya. Menangkap pukulannya. Renal Godam ingin melihat seberapa kuat pukulan Grey Z. Anak gila, baiklah. Aku terima. Ayolah. Renal Godam meraung. Sudut mulut Grey Z terangkat dan dia tiba-tiba bergerak. Boom. Tanah tiba-tiba tenggelam, dan debu berguling-guling, kekuatan yang mengerikan membuat tanah bergetar. Saudara Zen dan yang lainnya yang berdiri tidak jauh dari sana memperhatikan satu persatu, tidak berani mengganggu. Apakah Grey Z akan meledakkan kekuatan sejatinya hari ini? Kesempatan semacam ini tidak selalu ada, dan mereka tidak mau ketinggalan. Ekspresi Renal Godam berubah saat Grey Z bergerak. Dengan kekuatan yang menakutkan ini saja, dia tahu bahwa Grey Z ternyata bukan orang biasa. Dia menyesali, tapi dia sudah setuju, dan setelah menerima pukulan Grey Z, bisakah dia masih berdiri di depan begitu banyak orang? Ayo, Grey Z terlalu cepat. Tetapi pada jarak 5 langkah, hanya suara 3 langkah di tanah yang dapat terdengar di udara, 1 langkah demi langkah, 1 langkah lebih cepat dari 1 langkah, begitu cepat sehingga hanya 1 bayangan sisa yang dapat dilihat dan dalam 1 kedipan sudah berada di depan Renal Godam. Mata Renal Godam menyusut tiba-tiba. Kuat sekali, teriaknya dalam hati. Grey Z meninju. Pukulan itu datang ke Renal Godam hampir seketika, paha Grey Z seperti pohon tua yang berakar di tanah. Kekuatan mengerikan dari lempeng bawah, dari bawah pinggul ke atas, dan kemudian melalui inti perut, diteruskan ke bahu, lengan, dan tinjunya. Terlalu cepat, Brother Zen berseru, mereka tidak bisa melihat pukulan ini keluar. Krek, serangkaian ledakan gas membuat gendang telinga orang tertusuk, dan banyak orang dengan cepat menutup telinga mereka. Bang, terlalu kuat untuk bisa ditahan. Di pasir yang bergulung, hanya satu sosok yang terbang dan menghantam tanah dengan keras, muntah darah dan batuk hebat. Dadanya tenggelam dalam-dalam, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang dada yang patah. Jubah biru di tubuhnya telah ternoda merah dengan darah. Angin laut bertiup kencang, dengan cepat meniup debu. Ketika orang-orang melihat Renal Godam yang jatuh ke tanah, wajahnya penuh ketakutan. Renal Godam yang tidak pernah berdarah, semua orang diam. Bahkan tidak berani terkesiap. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan, lebih banyak ketakutan, dan kengerian, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana bisa Renal Godam tidak bisa menangkap pukulan Grey Z? Ini tidak mungkin. Kamu. Mata Renal Godam membelalak, dan dia ingin mengangkat jarinya ke Grey Z, tapi dia tidak bisa mengangkatnya. Ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Bab 309. Anda tidak bisa dengar apa yang saya katakan. Renal Godam kini tahu siapa Grey Z. Dia benar-benar tahu siapa Grey Z sebenarnya. Tapi sudah terlambat. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana bisa keberadaan orang yang mengerikan itu bisa ada di sini? Bahkan keluarga Taraf berani memprovokasi orang yang dijuluki si dewa perang itu. Keluarga Taraf sudah berakhir. Belum lagi dia, belum lagi keluarga Taraf, bahkan jika itu adalah raksasa sungguhan di utara, siapapun yang berani memprovokasi orang ini pasti tidak akan berakhir dengan baik. Dia ngeri, dia takut, dan dia bahkan kini lebih menyesalinya. Tapi semuanya sudah terlambat. Dia bahkan tahu bahwa Grey Z telah mencapai skill tingkat itu, tingkatan bela diri yang hanya berani dia impikan dalam hidup ini, dan tidak akan pernah bisa mendekati apalagi mencapainya. Tidak pernah, sungguh tidak ada yang berani membiarkan saya mengambil serangan pertama. Grey Z merendahkan, memandang ke arah Renal Godam. Kamu adalah yang pertama, layak dibanggakan. Apakah itu layak untuk dibanggakan? Dia sangat bangga mengambil inisiatif bunuh diri dengan membiarkan God of War mengambil serangan pertama.
Hanya sedikit orang di dunia yang memiliki keberanian ini, bukan? Tetapi jika Renal Godam mengetahui identitas asli Grey Z, dia tidak akan pernah datang ke daerah selatan pesisir. Melihat Grey Z, Renal Godam terus menyemburkan darah dan beberapa serpihan organ dalamnya. Pukulan ini telah menghancurkan organ dalamnya. Mati, mati di tanganmu, aku pasrah. Bibir gemetar Renal Godam. Aku hanya ingin tahu, kamu menggunakan beberapa persen dari kekuatanmu. Grey Z lalu mengulurkan satu jari. Mata Renal Godam tiba-tiba melebar, dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Wajahnya penuh kepahitan dan keengganan. Saat kepalanya dimiringkan, napasnya menghilang. Dengan satu pukulan, Master Godam mati. Penonton diam. Diam seperti mayat beku. Duel ini, dari awal hingga akhir, bahkan kurang dari 1 menit. Ini, bagaimana ini mungkin? Itu Renal Godam. Tapi justru karena itu Renal Godam tapi masih terbunuh oleh pukulan itu bahkan lebih mengejutkan. Brother Zen dan yang lainnya gemetar, bersemangat dan makin bersemangat. Terlalu kuat, terlalu kuat. Mereka tahu bahwa Grey kuat dan mereka bahkan berulang kali membayangkan betapa kuatnya Grey. Tapi melihat Grey Z bergerak masih jauh di luar imajinasi mereka. Meninju. Ini satu pukulan. Terlepas dari membunuh Tyrannosaurus atau Blood Dragon, atau membunuh seniman bela diri terkenal seperti Renal Godam, Grey Z selalu hanya menggunakan satu pukulan. Sederhana, efektif dan rapi. Grey Z melihat sekeliling, dan semua orang yang tertangkap oleh Matanis menundukkan kepala, gemetar, dan tidak berani melihat Grey Z sama sekali. Mereka takut dikenali oleh Grey Z. Ini jelas sosok paling menakutkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Grey Z membunuh Renal Godam hanya dengan satu pukulan. Sepertinya saya telah mengatakan bahwa orang-orang dari keluarga besar utara tidak diizinkan datang ke Flowerix. Tampaknya beberapa orang tidak pernah mau belajar dari pengalaman. Grey Z berkata dengan keras, suara itu meledak di telinga semua orang. Tiba-tiba, kaki beberapa orang gemetar dan hampir tidak bisa berdiri dengan kokoh. Renal Godam dipukuli sampai mati oleh Grey Z, mereka dianggap sebagai semut pun sudah cukup besar. Jika Grey Z ingin membunuh mereka hanya seperti mencubit semut sampai mati. Untuk sesaat tampak bayangan kematian menggantung di atas kepala mereka. Atau kalian tidak bisa mendengarkan saya sama sekali. Plop, seseorang segera berlutut. Dengan wajah menempel erat ke tanah, mereka sama sekali tidak berani mengangkat kepala. Ampuni, maafkan. Tuan Z, tolong. Kami salah. Kami salah. Secara berurutan, beberapa orang berlutut, gemetar dan memohon belas kasihan. Kami hanya datang untuk melihat-lihat, tidak ada kekacauan, benar-benar tidak akan ada kekacauan. Tuan Z, saya dipaksa untuk datang oleh Renal Godam, saya sangat tidak dapat sepaham denganis. Tuan Z membunuhnya. Itu bagus. Renal Godam brengsek, keluarga taraf sialan. Bab 310. Raja Daerah Pesisir Selatan. Beberapa orang sudah mulai merasa terlibat dalam masalah besar. Grey Z melirik mereka, wajahnya penuh penghinaan, dia tidak peduli dengan semut kecil semacam ini. Tapi karena mereka ada di sini, tanpa menghukum mereka karena melanggar itu akan merusak keagungan tanah terlarang daerah selatan pesisir. Zen, ya, Brother Zen dan yang lainnya berteriak berbarengan. Semuanya, patahkan satu kaki sebagai peringatan. Ya, Zen dan yang lainnya merespon. Mendengar bahwa mereka hanya mematahkan satu kaki dan tidak menanyakan nama mereka, sekelompok orang akhirnya menghela nafas lega dan bersujud mengucapkan terima kasih kepada mereka lagi dan lagi. Terima kasih Tuan Z. Terima kasih Tuan Z. Tuan Z bermurah hati mengampuni nyawa kami, terima kasih. Terima kasih. Dia terjatuh dari kakinya, berlutut dan mengucapkan terima kasih. Orang lain di sekitar belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidup. Grey Z tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Di pulau kecil itu, hanya mayat Renal Godam yang tersisa, ada sekelompok penonton yang sangat terkejut, dan ada orang-orang yang berbaris menunggu untuk dipatahkan oleh Brother Zen. Renal Godam dibunuh oleh Grey Z. Berita pembunuhan itu menyebar dengan cepat. Reputasi tanah terlarang daerah selatan pesisir bahkan makin tak tergoyahkan. Di ibu kota provinsi, beberapa orang yang bersiap untuk bertindak mendengar berita tersebut dan tidak ragu-ragu untuk membeli tiket untuk melarikan diri dari Flowerix.
Siapa yang berani bertahan di sini? Tinggal adalah jalan buntu. Kata tanah terlarang di daerah selatan pesisir terbukti sepenuhnya di mayat Renal Godam. Siapa yang berani mempertanyakan? Jack Daniel, yang menyinggung Rose City di daerah selatan pesisir, menghilang dalam semalam tanpa jejak dan menyerang keluarga Watson di daerah selatan pesisir. Ketiga bersaudara itu semuanya tewas di bawah tangan Grey Z. Sekarang, Renal Godam, seorang ahli bela diri terkenal di utara, dikabarkan sudah memasuki ranah seorang master, dibunuh oleh Grey Z dengan satu pukulan. Daerah terlarang selatan pesisir. Grey adalah raja tanah terlarang di daerah selatan pesisir. Utara bergetar. Setiap orang yang mencoba memasuki lautan surga itu tidak berani memiliki ilusi apapun saat ini. Beberapa orang bahkan takut setelah beberapa saat, jika mereka mengulurkan tangan lebih cepat mereka mungkin akan mati saat ini. Terutama keluarga Taraf. Ozzy Taraf duduk di aula, seluruh tubuhnya seperti patung batu, dan dia terdiam selama setengah jam tanpa berbicara. Dia telah menyangkal di dalam hatinya, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana Renal Godam bisa mati? Dan itu terbunuh oleh satu pukulan. Ini sama sekali tidak mungkin. Apakah Grey Z itu lebih menakutkan dari Renal Godam? Ini tidak mungkin. Patriark, pengurus rumah dari keluarga Taraf melengkungkan tangannya. Melihat Ozzy Taraf telah linglung untuk waktu yang lama, dia hanya bisa berbicara. Berita sudah dikonfirmasi, Tuan Godam mati. Jari Ozzy Taraf gemetar, tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, tetapi tidak tahu untuk sementara waktu apa yang harus dikatakan. Keluarga Taraf kali ini benar-benar diinjak ke tanah. Dia tahu betul bahwa Flowerix tidak akan pernah memiliki hubungan dengan keluarga Tarafnya lagi. Ini seperti mimpi, dalam waktu kurang dari sebulan, keluarga Tarafnya menderita kerugian yang begitu besar. Sekarang Renal Godam sudah mati, bagaimana dia bisa bersaing dengan keluarga lain? Dia sepertinya telah melihat bahwa keluarga lain mengambil kesempatan untuk merebut properti keluarga Taraf dan menekan keluarga Taraf keluar dari utara. Di utara yang kejam, penurunan keluarga Taraf menjadi kehancuran. Mayat Tuan Godam, pengurus rumah tangga itu bertanya. Bagaimana cara membawanya kembali? Ozzy Taraf tidak dapat berbicara lagi, wajahnya yang pucat benar-benar tidak berdarah, dia hanya melambaikan tangannya dan meminta pengurus rumah untuk mengaturnya sendiri. Dia merasa lemah, seolah-olah jiwanya terkuras. Bagaimana ini bisa, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Dia tidak bisa memahaminya, dan bahkan lebih sulit untuk menerimanya. Pukulan Grey Z menghancurkan Renal Godam sampai mati, dan bahkan menghancurkannya ke keluarga Taraf. Bab 311. Grey Z sengaja tidak mempermalukan mayat Renal Godam, keluarga Taraf datang dan mengambilnya, dia tidak menghentikannya sama sekali. Hanya ada Renal Godam dan keluarga Taraf saja, Grey Z tidak memperdulikannya dari awal sampai akhir. Hanya dalam satu hari, mereka yang menyusup ke Flowerix menghilang lagi, tidak ada yang berani tinggal di Flowerix. Semua orang tahu bahwa dalam waktu singkat orang-orang di utara ingin terlibat dalam lingkaran bawah tanah Flowerix, itu hanya mimpi. Setelah melewatkan kesempatan keluarga Taraf untuk mendapatkan kembali kendali atas kota provinsi Flowerix, mereka hanya bisa memikirkan cara lain, dan bahkan menunggu kesempatan berikutnya. Karena ada raja di sini, raja yang kuat. Hampir 10 keluarga dengan nama keluarga besar di bagian utara ingin bersaing memperebutkan lingkaran bawah tanah kota provinsi Flowerix. Mereka datang dengan ambisius, tetapi mereka kembali dengan rasa malu. Setiap orang memiliki pemahaman yang diam-diam, dan mereka enggan untuk membicarakan hal-hal yang memalukan, terutama nama Grey Z, dan tidak ada yang berani menyebutnya. Mereka hanya mengingat dalam hati bahwa ada orang seperti itu, yang membuat orang iri dan ketakutan. Kota provinsi Flowerix, sekali lagi kembali tenang dan damai. Perkembangan Syam Group di ibu kota provinsi sangat lancar. Dara benar-benar menyelesaikan beberapa proyek secara menyeluruh, dan seluruh orang dalam suasana hati yang sangat baik. Tujuannya bukan untuk merebut semua pasar, tetapi untuk membuat pasar lebih besar. Dia tidak mencoba membiarkan orang lain tidak memiliki makanan, tetapi membiarkan lebih banyak orang bisa makan. Pada awalnya, lawan di bidang yang sama itu mengkhawatirkan kebangkitan Syam. Tetapi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Dara Syam secara langsung, mereka benar-benar terharu dan tidak tahu harus berkata apa.
Tidak ada yang pernah begitu baik dan murah hati seperti Dara. Ada pola yang begitu besar. Ketika dia kembali ke rumah Rose City, Dara Syam menenangkan dirinya. Dia mandi, wangi, memakai piyama katun pink, dan bersandar di sofa untuk menonton TV. Grey Z membungkuk dan mengendus. Istri, kamu sangat cute. Dara benar-benar tersipu dan berbalik dan melihat. Harvey Syam dan Mei Irawan sama-sama sibuk di dapur. Diam. Dia meletakkan jari telunjuknya di depan bibir merah mudanya. Malu didengar oleh ayah dan ibu. Dia bergerak dan menjaga jarak 1 meter dari Grey Z, tapi kaki Grey Z sedikit maju dan dia bersandar pada Dara Syam. Dia tidak akan bergerak lagi, Grey Z terlalu berkulit tebal. Mereka tidak akan peduli. Grey Z tidak peduli sama sekali. Istrinya, dia belum bisa mengganggunya. Saatnya makan malam. Mei Irawan berteriak, dan pergi satu demi satu dengan Harvey Syam, mengeluarkan makanan yang baru saja dimasak. Hari ini saya belajar hidangan baru, Grey Z kemari dan cobalah. Grey Z langsung melompat seperti kucing, bergegas ke meja, mengendus keras, dan langsung mengacungkan jempol. Bu, apa kau menyembunyikan sertifikat koki emasmu? Dia tidak ragu-ragu memuji. Wangi sekali, aku tidak perlu mencicipinya untuk tahu pasti enak. Kamu pandai merayu. Wajah Mei Irawan memerah, menghela nafas. Cepat cuci tanganmu. Dia menoleh lagi. Dara, sajikan Grey nasi. Dara Syam cemberut. Dia menjadi semakin curiga bahwa Grey Z adalah putra Mei Irawan sendiri. Dia tidak punya tempat untuk menyampaikan keluhannya. Grey, makan lebih banyak sayuran. Melihat bahwa kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini, kamu sedikit lebih kurus. Ayo kita jalan-jalan. Dara Syam memperhatikan Mei Irawan terus mengambil sayuran untuk Grey. Harvey Syam tidak bisa menahan diri untuk mengobrol dengan Grey menuangkan minum. Dia merasa lebih dianiaya. Putri kandung kalian ada di sini. Saya bekerja lebih keras, oke. Dia sibuk setiap hari. Grey Z hanya makan makanan ringan dan minum teh di kantornya atau berendam di pemandian air panas dan sauna di tempat lain. Itu bekerja keras, Bab 312 mempertimbangkan menjadi kakek. Bu, Dara benar-benar mengeluh, bisakah kamu peduli dengan putri kandungmu? Bisakah kamu mengambil sedikit makanan untuk putrimu? Bisakah kamu menuangkan minum dengan putrimu? Mei Irawan dan Harvey Syam melirik Dara Syam pada saat yang bersamaan. Hidangannya tepat di depanmu, ambil saja sendiri. Gadis minum lebih sedikit dan ayah tidak akan menuangkan minum padamu. Dara Syam menggembungkan pipinya dan menatap Grey Z dengan marah dan cemburu. Sini dan kemarilah, suamimu peduli padamu, aku akan mengambilkan makanan untukmu, dan akan menemanimu minum. Grey Z buru-buru tersenyum. Dara hanya bisa menerima takdirnya. Grey Z di keluarga ini telah melampaui dirinya sendiri. Mei Irawan menarik Dara ke dapur dan mengobrol sambil mencuci piring. Grey Z, mari kita bicara. Harvey Syam tersenyum. Oke. Keduanya berjalan ke balkon. Harvey Syam melihat ke dalam ruangan dan mengulurkan 2 jari untuk menjepitnya. Beri aku 1. Grey Z mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyerahkannya kepada Harvey Syam. Ayah, kamu harus lebih sedikit merokok. Hanya sekali-kali. Harvey Syam tersenyum. Aku sibuk akhir-akhir ini. Memang banyak tekanan. Hanya ada beberapa cara bagi pria untuk melepaskan tekanan. Tentu saja Grey Z tahu itu dan tentu saja tidak akan menolak. Dia menyalakan rokok untuk Harvey Syam. Dia tahu Harvey Syam ingin mengatakan sesuatu kepada dirinya sendiri. Grey Z tidak berbicara lebih dulu, dan keduanya berdiri dengan tenang di balkon sampai mereka selesai merokok. Apa rencanamu di masa depan? Apa rencanaku? Ya, kamu orang besar. Kamu tidak bisa benar-benar bersama Dara selamanya. Itulah yang sebenarnya aku rencanakan. Harvey Syam melirik Grey Z dan Grey Z mengangguk dengan serius. Setelah hening beberapa saat, Harvey Syam berkata, "Jangan menyakiti Dara. Dialah satu-satunya yang sering menggangguku." Harvey Syam merasa lega ketika mendengar kata-kata ini. Dia menatap Grey Z dan tiba-tiba tersenyum. "Kamu sangat baik, apakah tidak ada gadis lain menyukaimu?" Harvey Syam tidak percaya. Dapat melihat bahwa Grey Z bukanlah orang biasa. Dalam waktu singkat, Syam Group dapat berkembang pesat dan terlebih lagi dengan pengaruhnya sendiri. Seluruh Rose City mengalami perubahan yang luar biasa.
Keunggulan semacam ini bahkan telah melampaui kognisi. Bukankah wanita akan menyukai pria seperti ini? Dia tidak akan percaya sama sekali tidak ada yang suka. Tetapi seperti kebanyakan, seorang pria seperti Grey Z, dia takut bahwa wanita biasa, Grey juga meremehkannya. Jika ayah menanyakan itu, akan mengakui ada satu wanita. Grey Z sedikit mengernyit, lalu tersenyum masam. Seorang gadis yang sangat baik. Dia bilang dia ingin menikah denganku sejak dia berumur 3 tahun, dan dia tidak akan menyesali keputusannya sampai mati. Harvey Shum wajahnya tiba-tiba berubah. Ini sangat bagus dari mulut Grey. Level berapa seharusnya? Setidaknya untuk saat ini, tidak ada gadis yang lebih sempurna di negeri ini. Grey Z tahu bahwa Harvey Shum penasaran dan berkata langsung. Ekspresi Harvey Shum menjadi lebih khawatir. Gadis yang luar biasa, akankah Grey menikahinya? Bagaimana dengan Dara? Putrinya sendiri juga luar biasa. Di matanya, dia adalah putri terbaik di dunia. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pesaing ini? Lalu Dara, Harvey Shum berkata dengan cemas. Jadi rencana saya, Grey Z tampak sangat santai. Saya ingin melatih Dara untuk menjadikannya gadis yang lebih baik, sehingga gadis-gadis lain di depan Dara merasa malu dan tidak punya nyali untuk melirik suaminya. Aku hanya akan menjadi pria sejati Dara. Nada suara Grey Z sangat serius tanpa sedikit pun lelucon. Harvey Shum tentu saja bisa mendengarnya. Rongga matanya sedikit merah dan hatinya tergerak dan bersyukur. Bibirnya bergerak tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia hanya bisa menepuk bahu Grey Z. Grey Z, terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih pada ayah dan ibu. Grey Z tersenyum. Kalian melahirkan dan mengasuh istri yang begitu cantik dan baik hati untukku. Dia memiringkan kepalanya, menempelkan telinganya ke sisi Harvey Shum, dan berkata dengan suara rendah. Apakah ayah sudah mempertimbangkan untuk menjadi kakek lebih awal? Bab 313. Menghancurkan wilayah. Mendengar ini, Harvey Shum tiba-tiba terbatuk-batuk, wajahnya memerah. Menjadi seorang kakek, dia benar-benar memikirkannya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Grey Z, anak ini, juga berpikir hal itu. Suamiku, apakah kamu diam-diam merokok lagi? Aku akan memeriksanya nanti. Sebelum Harvey Shum bisa berbicara, suara Mei Irawan terdengar dari dapur. Wanita memiliki karakteristik yang sama, telinganya sangat lancip. Selama suaminya melakukan sesuatu secara diam-diam, mereka akan merasakannya. Harvey Shum tidak berani menunda, melambaikan tangannya, mengabaikan begitu banyak, dan bergegas ke kamar mandi untuk menyikat gigi. Jangan sampai dia diusir untuk tidur di sofa pada malam hari. Grey Z tidak bisa menahan geli. Ketua grup Shum, yang merupakan orang berwibawa dan bijaksana, dengan mudah ditekan oleh Mei Irawan di rumah. Dia tidak boleh menjadi pria seperti itu di masa depan. Grey Z, apakah kamu merokok juga? Suara Dara lebih keras. Tidak. Grey Z mengutuk dalam hati, tidak berani berbicara omong kosong, dan berlari ke kamar mandi untuk menyikat giginya. Di malam hari, di dalam kamar, terasa sangat hangat dengan selimut besar. Grey Z menyusut di selimut, masih ada jarak 20 cm dari Dara Shum. Gadis ini jelas tidak kedinginan, tetapi dia meringkuk. Istri, apakah kamu kedinginan? Tidak kedinginan. Dara Shum berkata lembut dengan punggung membelakangi Grey Z. Kenapa kamu meringkuk kalau tidak dingin? Aku kedinginan. Dara Shum berkata lagi. Di dapur, Mei Irawan memberitahunya bahwa jika selimutnya diganti menjadi yang lebih besar, tidak akan dingin saat dua orang tidur bersama. Dia juga mengatakan bahwa tubuh pria itu panas, jika benar-benar dingin, dia bisa berpelukan dan tidur bersama. Apakah itu benar-benar ibuku? Dingin. Suara Grey Z khawatir. Aku akan menghangatkanmu agar bisa tidur. Sebelum Dara Shum bisa bereaksi, Grey Z bergerak dan mencondongkan tubuh, dengan lembut memegang Dara Shum, dan memeluknya langsung ke pelukannya. Dara benar-benar seperti kucing kecil, dia tidak berani bergerak. Semburan panas menyerbu langsung. Ini yang Mei Irawan katakan, semua pria seksi. Panas sekali. Dara Shum tidak berani bergerak, tubuhnya sedikit kaku. Dia bisa merasakan bahwa dia menyusut di pelukan Grey Z. Jangan khawatir, aku hanya akan memelukmu agar tidak dingin lagi lalu tidur. Grey Z berkata dengan lembut. Dara benar-benar menggigit bibirnya dan tidak berani berbicara.
Dia teringat pada bisikan Alia Irawan yang diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pria menggunakan rutinitas semacam ini. Pertama mereka berkata bahwa mereka hanya memegang dan tidak pernah menggerakkan tangan mereka, kemudian mereka menggerakkan tangan mereka dan mengatakan sama sekali tidak mencium, dan kemudian Grey Z benar-benar memulai rutinitas ini. Tiba-tiba dia sedikit gugup dan sedikit takut di dalam lubuk hatinya, dia masih takut hamil. Tidak berapa lama, napas Grey Z terdengar di telinganya. Pria ini benar-benar baru saja berpelukan, dan dia tertidur. Dia benar-benar tertidur. Darah Syam mendengus pelan. Apakah gadis muda ini sangat tidak menarik baginya? Dia tidak berani membangunkan Grey Z dan menyusut ke dalam pelukan Grey Z. Setelah beberapa saat, dia tertidur. Tidak ada kata-kata untuk satu malam itu. Masih pagi yang indah, sarapan enak. Setelah makan, Grey Z mengirim Darah Syam ke perusahaan. Harvey Syam mengumpulkan dewan direksi dan mengumumkan bahwa sejak saat itu, dia akan duduk di daerah selatan pesisir dan mengendalikan markas Syam Group, sementara Darah Syam bertanggung jawab atas perluasan pasar eksternal Syam Group. Ini untuk membuat Darah Syam menjadi Jenderal Syam yang melakukan terobosan. Harvey Syam memikirkan apa yang dikatakan Grey Z tadi malam. Darah benar-benar seorang pesaing, benar-benar terlalu kuat. Tidak hanya Grey Z ingin melatih Darah Syam, dia adalah seorang ayah, jadi dia juga bekerja keras untuk mendapatkan mahar yang murah hati untuk putrinya. Bab 314. Keluarga Warden di Tenggara. Grey Z secara alami jelas tahu tentang ini, dia tidak akan mengganggu keputusan Harvey Syam. Sebaliknya, Grey Z malah mengagumi lelaki tua ini. Strategi pengembangan Syam Group segera keluar. Darah benar-benar tidak akan menolak. Proyek-proyek di ibu kota provinsi telah stabil, hanya dalam 2 minggu, proyek-proyek Syam Group telah mulai menghasilkan keuntungan yang sangat mengesankan. Secara khusus, hal itu mendorong perkembangan seluruh industri dan memungkinkan perusahaan lain memperoleh keuntungan darinya. Tiba-tiba, reputasi Darah Syam menjadi populer. Dia tidak ingin memonopoli, dia hanya ingin membuat pasar besar, memenangkan rasa hormat dari banyak orang tua, dan benar-benar memberi motivasi pada Darah, dan lebih banyak lagi. Grey Z tidak perlu bertindak di lingkungan lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Dia tahu apa yang harus dilakukan selama dia masih di Flowerix, lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Hanya dalam beberapa bulan, semua orang telah mengalami banyak hal, dan hati mereka telah mengakar kuat. Hanya ada satu raja di provinsi Flowerix, Grey Z. Selama Grey ada di sini, tidak ada yang berani mengganggu ketertiban di sini. Di klub Blue Sky, Grey Z benar-benar kecanduan minum teh di sini. Pelayan Zuko sekarang mengendalikan tempat ini dan telah membangun kembali jaringan intelijen asli dengan dukungan Grey Z, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan terus meluas keluar. Tuan Z, pesisir telah menjadi stabil hari ini. Saya, Zuko tua harus mengatakan bahwa saya mengagumi Anda. Kepala pelayan Zuko menuangkan teh ke Grey Z sambil berkata, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah mempercayainya dalam hidup saya. Lingkaran bawah tanah itu bisa berubah di tangan Anda. Ini benar-benar menumbangkan pemahamannya tentang lingkaran bawah tanah selama beberapa dekade. Dari bawah ke atas, lingkaran-lingkaran bawah tanah distabilkan, dan kemudian lingkaran-lingkaran di atas tanah terpengaruh dengan tatanan yang stabil. Kecepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur meningkat tajam. Betapa mengerikannya ini. Sebenarnya, banyak orang telah memikirkannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Grey Z menyesap tehnya. Master Grandi juga memikirkannya. Mata butler Zuko bergerak, dia tahu bahwa Master Grandi memang memikirkannya ketika dia masih muda, tetapi segera menyerah saja. Karena Master Grandi tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dan ketika dia melihat Grey Z untuk pertama kalinya, Master Grandi sepertinya melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda, melihat ambisi Grey Z, dan melihat kekuatan Grey Z. Oleh karena itu, bahkan jika Master Grandi mati pada akhirnya, dia akan membantu Grey Z membuka lubang menuju utara. Pertama, untuk berterima kasih kepada Grey Z karena melindungi putrinya. Kedua, Master Grandi ingin memenuhi impian di dalam hatinya. Mata Master Grandi memang tua dan pedas. Zuko tua, untuk menyelesaikan tugas ini sepenuhnya itu tidak akan berhasil tanpamu. Grey Z mengangkat cangkir tehnya.
Manajer Zuko mendentingkan gelas dengan kedua tangan, dan Grey Z menyentuhnya dengan ringan, lalu tersenyum dan mengangguk. Dia mengambilnya untuk dirinya sendiri dan pergi keluar. Ngomong-ngomong, Tuan Z, Siam Group telah mendapatkan pijakan yang kokoh di ibu kota provinsi. Langkah selanjutnya adalah memperluas ke seluruh wilayah Tenggara, kan? Grey Z mengangguk. Tidak seperti di utara, keluarga besar di 8 provinsi dan kota besar di Tenggara semuanya seperti pohon tua. Tidak mudah untuk memasuki wilayah mereka. Tidak hanya sulit untuk memasuki wilayah mereka tetapi juga untuk dijaga. Mereka datang untuk merebut wilayah Syam. Bibit yang ditakdirkan untuk tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, siapa yang tidak ingin memilikinya? Apalagi yang ada di circle di atas, dengan berbagai cara memang tidak mudah untuk mengatasinya. Grey Z meletakkan cangkir tehnya, menyipitkan matanya sedikit, dan memberi isyarat kepada butler Zuko untuk melanjutkan. Keluarga Syam telah berkembang terlalu cepat akhir-akhir ini, dan ini telah membangkitkan minat banyak keluarga besar di Tenggara. Pengurus rumah tangga Zuko menuangkan secangkir teh ke atas meja, dan segera mencelupkan jarinya ke dalam teh dan menggambar beberapa lingkaran. Itu adalah bagian peta dari wilayah Tenggara, dan jari steward Zuko, di salah satu area, mencentang dan mengklik 2 kali. Di antara mereka, keluarga Warden di Tenggara telah mengambil tindakan secara rahasia, dan targetnya adalah Siam Group.